Gus Soleh MZ sebagai koordinator forum diskusi relawan dan agama cinta, bapak-bapak tokoh agama, dan para peserta webinar ini. Jadi kami ingin menyampaikan sesuai dengan kompetensi yang kami punyai. Di sini kami mencoba terkait dengan sharing dari pengadaannya ya, membangun ibu kota negara, di mana di era sekarang ini masa ekonomi sulit ya, masa pemulihan. Jadi ini adalah momentum ya, momentum untuk perbaikan ekonomi juga ya. Jadi ini menggerakkan roda ekonomi. Baik Bapak Ibu, kalau kita lihat dari sisi megatrend ini adalah tren yang mempengaruhi global ya, sehingga yang kalau katakan mempengaruhi global ini sulit untuk dilawan ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ya perlu disiasati, perlu dipikirkan ini menjadi peluang ya, bukan menjadi ancaman, kira-kira seperti itu. Jadi pada tahun 2050 diperkirakan yang tinggal di kota ada 61%, kira-kira seperti itu ya penduduk dunia. Maka kalau kita lihat seperti di film-film futuristik gitu ya, itu kelihatan ya wajah kota gitu ya. Tapi kita harapkan wajah kota itu yang sehat dan produktif ya. Tadi sudah disinggung oleh narasumber sebelumnya bahwa kota baru ini bisa menjadi penggerak GDP, kira-kira gitu. Dan kenyataannya seperti itu. Bahkan diperkirakan tahun 2030 itu ada di dunia itu 750 kota besar, itu adalah 61% penggerak total GDP dunia ya. Jadi karena ada aktivitas di kota, maka ada aktivitas bisnis yang frekuensinya lebih banyak ya dibanding yang kalau itu di desa misalkan seperti itu. Kita harapkan kota yang ada itu menjadi kota yang sehat, kota yang produktif, sehingga kalau kita misalkan ada pembinaan ibu kota negara, kita harapkan Jakarta ini lebih optimal, misalkan berperan sebagai keunggulannya katakan kota jasa, kota perdagangan, karena apa? Pengembangannya itu bisa lebih ada ya, karena kita sebagian pindah di tempat yang baru. Ini pola pemekaran kira-kira seperti itu. Ya, salah satunya seperti itu. Ya, kalau kita lihat ya, kita bayangkan bahwa dari 10 pelabuhan, kota pelabuhan tersibuk di dunia, itu 6 ada di Cina ya. Jadi Cina ini ya, tentunya jumlah kotanya banyak, sehingga ya wajar kalau ekonomi Cina itu menjadi maju kira-kira seperti itu. Nah, kalau katakan kalau kita Jakarta misalkan nanti ya pelabuhannya bisa menjadi pelabuhan tersibuk di dunia misalkan seperti itu ya. Nah, ini kira-kira ya. Jadi ini megatrendnya seperti itu. Jadi perlu kita siasati bahwa kalaupun pencegahan urbanisasi itu bisa dilakukan, tetapi satu sisi pengelolaan urbanisasi itu menjadi hal yang penting ya, supaya kota menjadi kota yang sehat dan produktif tadi. Nah, berikutnya kalau kita lihat ya, bahwa di dalam strategi pengadaan itu ada namanya tujuan pengadaan. Nah, tujuan utama pengadaan itu adalah value for money atau nilai guna uang. Kurang lebih ilustrasinya adalah seperti ini ya. Misalkan ada pelatihan ya, kemudian konsumsinya itu junk food gitu ya, padahal pesertanya tua-tua gitu kan. Padahal nilai junk food ini harganya lebih murah kan dibanding yang makanan sehat misalkan gitu. Ini tidak cocok memanai value for money. Harusnya tentunya pakainya makanan yang sehat, kira-kira seperti itu ilustrasinya. Jadi value for money itu jangan hanya dilihat nilai sekarang ya, tapi dari dampaknya juga. Bahwa pengadaan itu bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, kira-kira seperti itu. Memanai value for money. Ya contohnya MRT itu mahal ya dibanding dengan menggunakan bus, tapi MRT itu dampaknya juga luar biasa adanya MRT di Jakarta ya. Dengan mahal tapi dampaknya juga luar biasa, manfaatnya lebih besar, maka value for money lebih tinggi. Misalkan dengan pengadaan bus tadi ya. Nah, ini satu contoh. Nah, ini diturunkan di dalam kebijakan tujuan pengadaan yang lainnya. Ini tujuan sekundernya ada berpihak kepada usaha dan produk dalam negeri, kira-kira seperti itu. Dan sejalan juga apa yang dicanangkan oleh Bappenas di dalam pengadaan IKN-nya, yaitu kira-kira tidak membebani APBN gitu, investasi ya langsung yang didorong, kemudian
para pelaku usaha nasional bisa mengambil perannya ada di sana, kira-kira seperti itu. Kita lihat bahwa peluang pasar konstruksi di Indonesia itu 267 billion dolar, kira-kira 400 triliun itu menjadi leader di ASEAN ya. Jadi tentunya kita bisa merebut pasar ASEAN. Nah, kita bisa merebut kalau kapasitas kita semakin lama semakin besar. Ya, kita sudah ekspor ya konstruksi ya, bukan pasir ke Singapura ya, tapi konstruksi sudah ekspor ke Middle East ya, ke negara Arab gitu ya, ke Afrika ya. Yang terakhir itu ke Taiwan, itu ekspor beton pracetaknya ya dalam jumlah yang besar juga. Nah, ini karena kita meningkatkan kapasitas kita. Jadi strategi skala ekonomi menjadi perlu diperankan di sana. Nah, kita lihat indeks ya infrastruktur kita. Kita rankingnya selalu naik ya, tetapi 2 tahun terakhir ini, tahun 2019, 2020 kita agak turun sedikit lah angkanya ya. Jadi karena ini ya, ini tadi ya seperti yang diceritakan tadi bahwa ada bangunan yang belum jadi sebetulnya, seperti misalkan Bandara Kertajati ya, tolnya yang melewati Bukit Cadas Pangeran gitu ya, terowongannya belum jadi. Tapi kalau nanti mungkin jadi bisa optimal. Pelabuhan Patimban misalkan gitu ya, belum optimal. Tol Trans Jawa, sentra-sentra ekonominya belum optimal ya. Kalau secara jumlah infrastrukturnya kita lebih banyak daripada Malaysia atau Singapura ya. Tetapi indeks ini lebih kepada kualitasnya ya. Kita memang kurang dari Malaysia dan Singapura ya, karena kita yang kita bangun banyak ya tentunya, dan Pak Jokowi apalagi mencantumkan ini kan pembangunan ya di infrastruktur ya. Belum lagi tol Trans Sumatera begitu ya, masih juga yang masih sepotong. Nah tentunya ini dituntaskan sehingga bisa optimal ya, bukan hanya infrastrukturnya tetapi turunan daripada infrastruktur ini, sentra-sentra ekonomi produktif bisa memanfaatkan pelayanan infrastruktur yang sudah ada. Nah, terkait dengan pendanaan ya dan aturan pengadaannya ya, di dalam ini mungkin ini terlalu teknis ya, kira-kira kalau belanjanya pemerintah itu kan belanja publik, jadi aturannya agak strict karena ini wakil pemerintah ya, mewakili pemerintah. Kita punya Perpres nomor 12 yang baru tahun 2021, turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, kira-kira memberikan dorongan ya kepada UMKM supaya bisa dimaksimalkan. Kemudian di dalam aturan BUMN juga ada pengaturannya tersendiri, dan itu bisa digunakan terkait nanti KPBU ya, kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Begitu juga pendanaan dari swasta, itu ada yang terdiri dari konsensi. Nah, kalau misalkan bangunan yang infrastrukturnya dasar sudah jadi ya, lahannya sudah kita punyai, kemudian ada swasta mau membangun, nah itu ada konsensi misalkan ya, entah untuk hunian ya, untuk jasa dan sebagainya. Sedangkan kalau direct investment ini kalau memang inisiatifnya dari swasta ya, swasta untuk pemekaran yang ada gitu, membeli lahan kemudian dia bangun, kita dorong ya, karena ini menjadi magnet di kemudian nanti. Kemudian ada dana dari lembaga pengelola investasi atau Separate Wealth Fund ya. Ini dana dari luar yang ingin membangun di Indonesia ya, depend on agreement ya. Ini bisa melalui kerjasama ya, melalui KPBU. Nah, ini bisa meningkatkan pelaku usaha nasional sehingga penggerak ekonomi nasional kita. Jadi dalam konteks ini kita tidak ada hutang gitu ya, tidak ada hutang di sini. Harapannya seperti itu. Jadi bahwa APBN itu sebagai pemicu atau pendorong ya. Jadi tidak terlalu banyak digunakan menggunakan APBN. Nah, dalam koridor inovasi di pengadaan, bahwa kita melihat pengadaan itu melibatkan banyak disiplin ilmu ya, interdisiplin ilmu, sehingga inovasi itu terus dilakukan ya. Bagaimana harga semakin juga efisien, bagaimana bisa hasilnya juga optimal, bagaimana dampaknya juga kepada pelaku usaha dan sebagainya, sehingga menjadi penggerak ekonomi. Nah, ini dipayungi dari etika dan prinsip ya, pengadaan. Prinsip istilahnya kebenarannya sifatnya mutlak, bahwa pengadaan itu harus efisien, adil, tidak diskriminatif ya. Etika adalah terkait dengan perilaku, bahwa
melakukan pengadaan itu harus profesional, tidak ada konflik kepentingan dan bertanggung jawab seperti itu kira-kira. Dan ini harus dihubungkan tujuan pengadaan ini dengan tujuan organisasi. Jadi ketika bicara IKN tadi ada tujuan ingin apa kota untuk misalkan masa depan bagi generasi kita, kota untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal, ya kira-kira pembangunannya juga diarahkan ke sana ya. Dan ini terkait dengan inovasi itu ini terlalu teknis, tapi kira-kira gambarannya begini. Ada barang jasa yang di luar yang tidak optimal, ya kita optimalkan di dalam pengadaan. Contohnya obat. Ya kalau kita bicara obat, misalkan berobat di Malaysia kenapa lebih murah, kira-kira seperti itu ya. Nah karena kemudian kita optimalkan melalui konsolidasi. Jadi beli obat itu kalau dulu itu agak mahal, tapi dengan kita konsolidasi ya, kita belinya bukan 30 pil tapi 30 juta pil kan. Nah itu yang terjadi ya. Kehematannya juga luar biasa ada di sana karena yang datang itu pabrikan ya, distributor utama ya. Selama ini mungkin ada kesenjangan, ada gap ya, makelar obat ini tidak sehat kira-kira seperti itu. Hal yang tidak sehat di dalam rantai pasok kita intervensi. Itulah makna dari konsolidasi ya, supaya kita satu sisi mendapatkan nilai tambah yang lebih baik. Memang mengubahkan para maklar tadi, tapi tolong dong para maklar itu nanti bisa membuat semacam nilai tambah ya, usaha-usaha yang punya nilai tambah lainnya. Itu yang kita harapkan. Nah kemudian kalau kita lihat pengadaan itu ada berdasarkan kontrak. Jadi kalau harga satuan kurang lebih kira-kira diukur ya sesuai ukurannya dibayar kira-kira gitu. Kalau lamsam kira-kira borongan ya, karena kita melihat bahwa volumenya sudah pasti sehingga borongan. Nah, ini risiko ditanggung oleh penyedia ya, lebih banyak tanggung penyedia. Kemudian ada yang turnkey, ini yang istilahnya dibangun, kemudian sudah jadi, baru dibayar oleh ownernya, pemberi kerjanya. Nah ini yang mungkin di masa sulit ini banyak tidak diminati oleh pelaku usaha kita ya, kita agak terpuruk pelaku usaha kita. Kemudian yang framework itu adalah yang menjadi gap. Kalau ketika membangun di ibu kota baru nanti kebutuhan betonnya banyak, sedangkan di sana sumber daya supplier lokalnya tidak ada. Seperti juga untuk rangka baja ringan juga tidak ada. Maka akan lebih baik kalau ini digunakan kontrak konsolidasi dengan kontrak berbayar. Sehingga nanti para pemain besar bisa ikut ke sana ya. Para pemain ini kan tentunya membawa pasukan-pasukannya ya, tentu rantai pasoknya. Nah, sehingga memastikan bahwa kecepatan membangun itu bisa dilakukan. Tanpa ada ini dikelola dengan baik, kemungkinan ini menghambat kecepatan dalam membangun ya. Nah, kemudian ada juga bentuk-bentuk kontrak yang lainnya yang lebih besar lagi ya, tidak hanya sekedar membangun ya, dia mengoperasikan, kemudian dia merawat juga ya, melakukan pemeliharaan. Nah, misalkan itu taman atau apartemen atau gedung-gedung atau jalan, jembatan yang memang dilakukan dengan cara-cara seperti itu. Nah, ini harapannya didorong dengan kerjasama pemerintah dan badan usaha tadi ya. Artinya pendanaannya dari badan usaha dalam hal ini. Jadi kita lakukan dengan konsensi seperti itu. Nah, ada juga pekerjaan yang rahasia ya, yang rahasia tentunya kepada penyedia tertentu ya. Itu ditunjuk ya, karena seperti sifatnya rahasia ya, pangkalan militer, ya istana seperti misalkan seperti itu. Ini ahlinya yang nanti akan menyatakan ini rahasia ya atau tidak. Ya seperti itu. Kemudian ada juga yang darurat. Nah, ini harus cepat dilakukan. Misalkan ada rawan banjir atau longsor ya. Nah, ini tentunya ada pencegahan sebelumnya. Kemudian ada yang tadi ya, pengadaannya dengan konsolidasi dikumpulkan ya, dikelola oleh owner. Ada juga pengadaan yang dilakukan dengan cara-cara yang lebih ketat persyaratannya ya, karena pekerjaannya kompleks, jadi durasinya agak lebih lama sedikit, yaitu dengan 2 tahap ya. Yang pada umumnya adalah pekerjaan yang standar, yang menengah dan kecil dilakukan dengan pasca kualifikasi. Jadi maksudnya di sini adalah pekerjaan yang tidak kompleks ya. Ini cara-caranya lebih mudah kira-kira gitu. Nah, untuk yang teknologi bisa dengan tender internasional ya, karena kita memang misalkan belum punya kompetensinya ya. Itu.
Kemudian kalau untuk KPBU ya yang harapannya didorong dananya itu dari badan usaha sendiri, itu idenya bisa dari pemerintah ya, bisa juga dari swasta. Nah, kalau swasta itu namanya unsolicited ya tadi ya dari badan usaha. Ya, contohnya bisa kalau yang sudah terjadi itu misalkan Tol Bali, Jembatan Selat Sunda yang tidak jadi itu adalah unsolicited ya idenya dari badan usaha. Kira-kira ini model delivery-nya ya di dalam kontrak konstruksi. Kira-kira yang umum adalah desain, ada kemudian kontrak ya, kemudian dikerjakan oleh kontraktor. Ini yang lazim ya. Tetapi gambarannya kalau untuk proyek-proyek yang besar ya, seperti membangun kota, itu tadi ya bisa dengan cara KPPU. Jadi dia bisa lakukan dengan BOT ya, buit kemudian operasi transfer gitu ya. Atau DPOM ya, desain, buit, operasi, maintenance ya. Durasinya bisa 20 tahun, 30 tahun konsensinya ya. Dengan dananya dari pelaku usaha tadi ya. Seperti itu ya kira-kira. Nah, ini yang rancang bangun ya, rancang bangun ini terkait dengan misalkan untuk pekerjaan secara umum ya yang mendesak ya, kita harapkan itu dilakukan dengan rancang bangun. Artinya dia yang merancang, dia yang mengerjakan sendiri langsung. Jadi tendernya cuma sekali ya. Tentunya ada rambu-rambunya ya, ada basic desain yang menjadi ukurannya, ada expert yang membantu bahwa konsep desainnya sudah optimal, kemudian dibuat desainnya, detailnya, kemudian dilaksanakan ya oleh kontraktor. Jadi DED dan detail desain ya tadi dan pelaksanaan konstruksi ini dilakukan oleh kontraktor ya. Ada konsultan pelaksana, ada expert yang membantu di sana. Nah, ini perbedaan ya kalau durasi untuk tender yang biasa, yang APBN seperti itu ya. Jadi desainnya sudah ada kemudian ditenderkan kepada kontraktor itu siklusnya pendek. Ya, tetapi kalau KPBU ya siklusnya agak lama waktu tendernya. Tetapi ini sampai ke perawatan ya dan operasional. Sehingga siklusnya sehingga durasi proyeknya itu bisa 20 tahun, 30 tahun misalkan gitu ya. Kalau ini durasinya cuma membangun oleh kontraktornya saja, ini bisa dilakukan katakan dengan 1 tahun atau 2 tahun. Nah, ini model-model dari namanya KPBU ya, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Ini sudah generasi ketiga. Generasi pertama adalah semua ditanggung oleh badan usaha ya. Ini kalau proyeknya layak ekonomi dan finansial. Contohnya kalau di kita itu adalah jalan jor, jalan lingkar luar, jalan dalam kota itu adalah proyek-proyek yang memang layak ya baik finansial maupun ekonomi ya. Jumlah kendaraan yang lewat juga cukup banyak. Ada juga yang tidak layak secara keuangan atau finansial tapi layak secara ekonomi. Nah, ini disupport oleh pemerintah. Contohnya ya tol Trans Sumatera tadi ya. Kemudian ada juga tol Trans Jawa ya, sebagian ini tidak layak ya. Tapi dari sini ada juga ditawarkan oleh kepada apa namanya badan usaha tidak ada yang mau, padahal itu layak secara apa namanya hitungan ekonomisnya finansialnya tidak layak juga. Nah, ini harus ada garansi dari pemerintah ya dengan cara penugasan. Ya, karena ini infrastrukturnya penting ya. Ini seperti sebagian juga di tol Trans Sumatera seperti itu. Nah, kalau cara-cara yang dilakukan dengan pemerintah itu yang ada di sini yaitu dengan rancang bangun kira-kira itu. Jadi 3 skema kerjasama pemerintah dan badan usaha yang mengalami perkembangan ya ada varian produknya karena kita ingin percepat pembangunan infrastruktur ya. Kalau kita hanya menunggu secara bisnisnya layak, agak kesulitan juga ya untuk membangun infrastruktur yang banyak tadi ya. Nah, kemudian ini adalah konsensi ya tadi ya, unsolicited dan solicited tadi sudah kita jelaskan seperti itu ya. Di sini kalau kita lihat bahwa ketika ikut tender ya,
apakah tendernya itu KPBU, apakah tendernya itu untuk kontraktor ya. Sebenarnya mereka itu membawa rantai pasoknya. Bahwa di sana ada yang kontraktor utama atau badan usaha utama itu membawa pasukannya ya. Ada subkontraktor, ada suppliernya ya, ada juga supplier spesialis atau subkon spesialisnya. Ya, itu kan berarti akan rentet ya ke bawah sampai kepada para pekerjanya. Nah, mereka punya pasukan sejauh itu. Jadi ketika tender mereka itu berkompetisi bukan hanya kontraktor utamanya ya dalam tanda kutip, tapi ya berkompetisinya antar rantai pasok sebenarnya gitu. Sehingga harapannya kalau bagi pembangunan itu bisa efisien, harganya wajar gitu ya kira-kira. Harapannya bagi para pelaku usaha ini bisa menggerakkan ekonomi kira-kira kan gitu. Jadi karena mereka punya turunannya para pekerjanya itu organisasinya terpisah yang gitu ya, yang dikelola oleh kontraktor utama ya atau badan usaha utama tadi. Nah itu kira-kira gambaran rantai pasoknya konstruksi. Ya. Kondisi saat ini rantai pasoknya konstruksi ini mengalami tekanan ya. Pertama yaitu berkurangnya proyek konstruksi ya karena ada refocusing ya. Anggaran untuk COVID 130 triliun ya untuk pemerintah. Sehingga pada kondisi saat ini ada oversupply ya. Sehingga kalau ada tender ya berebut gitu kira-kira ya. Tetapi itu satu hal. Kemudian ada tekanan likuiditas ya. Kebanyakan pemberi kerja itu ya dalam kondisi pandemi juga mengalami tekanan ya. Sehingga mereka kesulitan membayar kepada para penyedianya. Ya, hanya pemberi kerja tertentu ya. Contohnya yang terkait dengan industri makanan gitu ya. Jadi seperti pabrik makanan itu masih liquid. Industri telkom, farmasi masih liquid ya. Tapi pada umumnya mengalami tekanan ya di pemberi kerja. Sehingga ini rentet. Nanti kontraktor juga memberi penundaan pembayaran kepada subkon. Begitu juga nanti ke bawah ke mandor ya. Dengan adanya nanti ada pembangunan infrastruktur lagi, maka ini bisa tekanan ini bisa dikurangi juga. Nah, pendapatan menurun dan tercapainya kewajiban tadi sudah ya, bahwa kenyataannya membangun infrastruktur itu butuh padat modal ya, durasinya panjang untuk balik modal. Ya, tentunya membutuhkan funding misalkan dari perbankan misalkan itu. Jadi ada kewajiban yang tetap harus dipenuhi ya ketika proyek kondisinya slowdown sekarang ini. Nah, kondisi seperti itu menyebabkan proyek-proyek besar yang sifatnya putar kunci ya artinya pembayarannya itu belakangan setelah proyeknya jadi itu kurang diminati. Kemudian produktivitas di pekerjaan ini menurun ya karena penerapan progres ya. Kita harapkan nanti bisa segera head of komunitas sehingga produktivitas konstruksinya juga bisa naik. Proyek strategis nasional juga slowdown ya karena pendanaan tadi ya akibat dampak pendanaan yang bergeser. Kemudian ini kemudian disikapi bahwa kapasitas kita karena juga oversupply ya, kemudian ekspor konstruksi ya itu terjadi sudah dilakukan misalkan tadi ke Taiwan, Afrika dan Middle East. Nah, ini metode pengadaan terkait dengan pembangunan ibu kota. Hal yang sifatnya urgent ya, urgent ini bisa penting atau mendesak ya, seperti infrastruktur dasar. Nah, ini tentunya harapannya segera dibangun melalui dana APBN kalau ini. Jadi APBN ini sebagai pendorong ya, supaya infrastruktur dasar ya energi, jalan, air limbah dan air bersih ya. Ini misalkan seperti itu. Bisa nanti badan usaha BUMN atau badan usaha besar. Infrastruktur yang satu karena kondisi tertentu tadi rahasia, kalau dianggap ini orang ahlinya rahasia bisa dengan penugasan ya seperti itu. Objek strategis lainnya ini dengan terintegrasi ya. Ini dengan melibatkan badan usaha besar kira-kira gitu. Nanti di bawahnya pasti ada badan usaha menengah dan kecil yang ikut ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang untuk swasta ya yang tadi direct investment ya misalkan ada lahan dia beli kemudian dia bangun gitu ya oleh badan usaha swasta itu direct investmentnya ya silakan ini dasarnya best praktiknya swasta. Tetapi kalau lahannya disediakan oleh pemerintah ya
ini menjadi KPBU ya. Karena pasti kalau swasta ini adalah layak secara bisnis maupun secara ekonomi, maka tidak perlu ada beban dari pemerintah. Kemudian ini kira-kira skupnya ya, termasuk perguruan tinggi, rumah sakit swasta, hotel, mal, taman, ya, klaster komersial lainnya itu dilakukan dengan seperti itu, melibatkan ya developer bisa dari developernya badan usaha pemerintah, bisa BUMN ya, bisa swasta ya. Nah ini tapi didorong keterlibatan swasta ada di sini. Nah kemudian untuk yang terkait dengan dana LPI ya, Lembaga Pengelolaan Investasi, Sovereign Wealth Fund tadi. Nah ini konsepnya adalah bisa tender, bisa KPPU ya. Kita dorong melalui KPPU ya, katakan dengan AP maupun garansi ya, ataupun dengan non AP ya. Ya, kalau memang ini membutuhkan AP, ya AP itu adalah ada dukungan pemerintah ya, ability payment dari pemerintah. Maka dananya juga ada ya di SBF ini ya, harapannya gitu. Nah, kontrak-kontrak yang internasional itu harapannya bisa dilakukan dengan turnkey misalkan begitu. Ya. Bisa melibatkan badan usaha nasional dengan asing gitu yang kita harapkan. Nah ini pengerjaan proyek ikonik tadi disinggung ya, seperti Istana Negara seperti itu ya. Nah ini pasti didahului dengan sayembara dulu ya, supaya kualitas daripada seninya juga akan terlihat juga. Nah kemudian setelah sayembara ya, ada pemenangnya, ada hadiahnya bagi pemenangnya, ya kira-kira gitu. Jadi jurinya bisa dari expert di sini, ya para jurinya. Ya, kemudian dilakukan kegiatan pradesain ya oleh konsultan atau tenaga ahli. Ya, disinilah konsultan MK manajemen konstruksi sudah mulai mulai bekerja ya, mengintegrasikan ya. Kemudian setelah pradesainnya jadi ada pengadaannya ya. Di sini harapannya dilakukan dengan rancang bangun ya. Jadi ada kontraktor yang mendesain kemudian membangun. Nah, ini bisa jadi kalau ini pekerjaannya ikonik, ya desainnya bisa melibatkan tenaga ahli asing misalkan begitu ya, itu bisa terjadi. Ya kalau memang atau tenaga ahli seniman tadi ya, nasional kita punyai ya. Jadi yang berbau mungkin teknologi konstruksi yang konstruksi masa depan, ya tentu sesuai kebutuhannya. Nah, kemudian kontraktornya apakah itu badan usaha BUMN atau nasional, itu bisa mengerjakan ya, dan dilakukan dengan pengawasan. Jadi pengawasan ini bisa berlapis ya, dibantu oleh para expert ya. Harapannya kualitas pekerjaannya tetap terjaga. Nah kira-kira terakhir ini adalah rekomendasi atau usulan. Jadi tadi disinggung ya, ada statement Pak Jokowi perlunya lembaga tersendiri ad hoc karena memang untuk mengkoordinasi pembangunan ini tidak mudah ya. Ini pekerjaan besar, kompleks, melibatkan multi stakeholder ya, pembina sektornya itu masing-masing ada. Kalau kita bicara jalan, gedung, jembatan, bendungan itu kita bicaranya ke PU. Tapi kalau bicaranya perhubungan ke Kementerian Perhubungan, kita bicara energi ke PLN atau SDM dan sebagainya. Nah, harapannya ad hoc ini diwakili dari masing-masing lembaga tadi ya, kementerian. Kemudian yang kompeten lah kira-kira yang melakukan ini. Atau juga semacam ada penghubung atau license-nya ya, penghubung tetapnya ya, sehingga supaya pembangunan ini bisa optimal, terarah ya, dan konsisten. Kemudian orientasi pengadaan ke arah konsolidasi ya, karena kalau kita dari owner ya, maksudnya dari pemerintah membuat paket-paket misalkan untuk saluran tersendiri, paket untuk jalan tersendiri, paket yang lain itu jumlah paketnya terlalu banyak, susah juga untuk diawasi. Jadi kita menggunakan jenjang manajemen yang secara konstruksi lazim digunakan. Jadi ada namanya melalui KPBU tadi ya, diserahkan ke badan usaha, ada expert, ada konsultan manajemen yang mengawasi, ada para pengawas yang mengawasi ya. Kemudian juga ada juga untuk konsolidasi bisa dengan SPO, supply by owner, untuk material tertentu misalkan rangka baja atau beton pracetak tadi ya, supaya industrinya datang ya di Kalimantan. Jadi mereka mendirikan pabrik-pabrik ada di Kalimantan ya. Ini untuk memudahkan percepatan dan kemudian di pengendalian.
Kemudian menjalin supply partnership, komunikasi dengan para mitra utama, baik bagi untuk asosiasi usaha atau profesi, ya BUMN dan badan usaha strategis lainnya, maupun dengan kementerian terkait. Ya, orientasinya ke produk fabrikasi konstruksi, ya karena ini membutuhkan kecepatan dan mutu yang terstandar untuk pekerjaan-pekerjaan yang penting, ya dan cepat. Itu perlu untuk pekerjaan yang cepat, ya perlu fabrikasi konstruksi, ya. Bagaimana kalau membangun jalan layang Semanggi yang baru itu, ya, kalau tidak fabrikasi konstruksi, ya. Jadi misalkan kalau cor di tempat ada backcastingnya, itu kan sangat ya kompleks, ya. Ya, nah itu yang kita harapkan sehingga ketika beton pracetaknya datang itu langsung nempel kan gitu, ya. Jadi cara-cara seperti itu yang dilakukan, ya. Ya untuk pekerjaan yang vital, yang urgent, ya, penting tadi. Keterlibatan tenaga kerja tetap kita gunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang tadi, ya, seperti untuk perumahan dan sebagainya, itu lebih banyak menyerap tenaga kerja, ya. Kalau ini setengahnya adalah menggunakan padat alat, ya. Nah, penggunaan konsultan MK di KPBU pekerjaan terintegrasi dan kompleks, ya. Ini untuk menjamin mutu pekerjaan yang lebih baik. Penggunaan tim teknis, ya, dari kementerian terkait atau para ahli dari kampus, ya, atau tim ahli dan ahli sesuai kebutuhan. Penggunaan teknologi konstruksi ini seperti BIM dan ERP. BIM ini Building Information Management, ERP ini Enter Resource Planning. Jadi maksudnya begini, bahwa perencanaan itu dibantu oleh platform, ya, sehingga dari desainnya sudah ketahuan, volumenya sudah ketahuan, nanti harganya itu dibantu oleh ERP tadi, ya. Jadi ada transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan, sehingga mengurangi juga delay, ya, karena semuanya udah pakai sistem gitu harapannya, dan mengurangi hasilnya loss, ya, di pekerjaan. Nah, isu tenaga kerja asing ini menjadi penting, ya, khususnya tenaga kerja terampil ini agar dikelola dengan baik, ya. Harapannya pengaturan tenaga asing untuk tenaga kerja terampil ini tentunya dibatasi, ya. Tentunya yang memang kita tidak mampu, ya. Baru ya, istilahnya asing itu bisa ikut membantu di sini. Kira-kira seperti itu Pak Pamulus. Kami kembalikan kepada Pak Pamulus, ya. Terima kasih. Luar biasa, keren, keren. Cukup jelas teknisnya. Walaupun kalau teknis ya kita harus bahas panjang, ya, tapi ini sangat jelas, sangat jelas. Yang kebanyakan saya catat, ya, poin yang saya catat itu kebanyakan kita terfokus ke masalah klasik, ya Pak, ya. Ya. Dana, ya. ya. Padahal sebenarnya kalau diuraikan sebenarnya tidak ada beban apa-apa untuk pemerintah, ya. Ini kerja gotong royong ini sebenarnya, ini APBN ada, BUMN ada, swasta. Terus pengelola investasi, waduh, pengelola investasi itu lebih lumayan, ya, tidak tahu dananya besar itu didapat di situ. Ya. Jadi kerja gotong royong sebenarnya Pak, ya. Ya, sekarang Jadi, baru diketok Pak, Kementerian Investasi. Ya. Baru Jadi diketok palu. rakyat Indonesia jangan khawatir. Ya. Ibu kota baru pasti akan lebih memuaskan kita, ya, dan lebih bisa mensejahterakan masyarakat karena ini tujuannya adalah keadilan sosial, ya Pak, ya. Dan ya cukup jelas, teknisnya dijelaskan sangat keren dan semua memahami. Bapak Arief, sabar tahan, ya. Ini ada yang penasaran mau bertanya ini. Kalau masalah teknis ini pasti banyak yang bertanya. Dan nanti closing statement juga nanti kita butuhkan, ya Pak Arief, ya. Oke, makasih Pak Arief Rahman ST MT MM, pejabat Kementerian PUPR, Wakil Ketua Asosiasi Pengadaan Indonesia BPP API. Terima kasih. Kita lanjut ke narasumber berikutnya. Mungkin keynote speaker sudah hadir, ya. Host, keynote speakernya sudah hadir, Pak Bima? Belum ada pemberitahuan. Belum ada. Oke, kita lanjut ke narasumber berikut. Bapak C. Suhadi, SHMH, pengacara senior dan pemerhati hukum, Ketua DPP Ninja Negeriku Indonesia Jaya, memaparkan materi aspek legalitas dan legacy pembangunan IKN baru di Kaltim. Baik, Pak Suhadi, waktu kami berikan.
kayaknya sudah host, jadi share screen sudah bisa dipergunakan. Waktu kami berikan. Pak Suhadi, mungkin host bisa membantu Pak Suhadi. Halo. Ya, ya jelas. Ya, Ya, mic-nya udah jelas sudah ya. dibuka. Oke, Oke. lanjut Pak Suhadi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.